Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Sehat ya? Ya, semoga tidak ada kekurangan satupun dalam persiapan kita untuk menghadapi pembelajaran kali ini. Ya, kalian juga tetap harus semangat. Masa pandemi ini betul-betul memberikan efek kepada semua kalangan masyarakat. Jadi disinilah tantangan untuk kita harus bisa survive ya, kita harus bisa mencari solusi, kita harus bisa menyesuaikan diri. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan sedikit mereview, tapi sebelum itu tetap saya ingatkan, jangan lupa Nak bersyukur kepada Allah, bisa dengan mengucapkan hamdalah, bisa juga melalui perbuatan. Kemudian tak lupa juga kita selalu bersolawat ya kepada Rasulullah. Oke, saya ingin memastikan aja dari pembelajaran pertemuan tata nama dari awal Al-Kana, Al-Kena, dan Al-Kuna beserta isomernya bisa kita pahami dan kita tuntaskan di pertemuan kali ini. Pun demikian, apabila masih ada hal-hal yang membuat kalian bingung, tidak mengerti, sehingga menghambat ketuntasan, boleh ditanyakan di psikologi. Di psikologi itu sudah tersedia beberapa file ya, ada modul, kemudian nanti dikaitkan juga link video pembelajaran kita beberapa hari yang lalu, kemudian PPT, dan tidak lupa juga quiz. Juga ada kolom diskusinya di situ, insya Allah. Oke, saya akan langsung share screen ya. Oke, ini dia. Modulnya sudah saya sediakan di kelas Averus yang khususnya hari Senin kemarin. Penamaan Al-Kana bercabang majmuk ini merupakan inisiatif saya sendiri. Sebenarnya tidak ada kesepakatan khusus ya, apalagi dari organisasi sebesar UPAP. Tapi mudah-mudahan nanti ini mewakili dari materi yang akan kita pelajari. Kemudian nanti setelah kita pelajari, kalian jadi paham maksud dari bercabang majmuknya ya. Pengampunya saya sendiri, Jaman Fahmi. Oke, indikator pembelajarannya sekaligus mereview ya, memastikan siswa dapat memberi nama struktur senyawa Al-Kana yang sederhana ataupun bercabang majmuk beserta turunannya. Maksudnya nanti sekaligus kita bahas bagian Al-Kena dan Al-Kuna juga. Siswa dapat menggambar senyawa Al-Kana majmuk dan turunannya dari nama yang diketahui. Ini dibalik ya. Kita gambar, namanya dikasih tahu. Jadi beberapa pertemuan ke belakang kayaknya belum sempat saya tuntaskan bagian ini. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai. Nah, ini dia. Tata nama senyawa Al-Kana bercabang majmuk ini dimanfaatkan untuk menamai senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh ataupun jenuh yang memiliki ketan karbon bercabang. Ya, udah rumit dia cabangnya, udah banyak. Tidak sederhana lagi. Atau ada juga istilah memiliki alkil dalam alkil, atau bisa juga dibilang memiliki cabang dalam cabang. Cabangnya itu bercabang lagi ya. Rumit. Ya, ini mengingatkan saja fungsinya alkil ini nanti sebagai cabang ya. Udah tahu kita sama-sama. Deret homolognya ini metil, etil, propil, dekil. Itu kalau C-nya 10 ya. Kalau C-nya 9 nonil, C8 oktil, dan seterusnya. Tapi ingat, ada keterangan tambahan di sini. Saya buat di paling bawah, NB pada Al-Kana. Etil tidak boleh berada pada atom C nomor 2 pada rantai induk ya. Itu tidak boleh. Kalau seandainya nanti di soal ada yang membuat nama 2 etil,
pada alkana ya, pada alkana itu berarti penamaannya salah. Begitu. Atau propil tidak boleh berada pada atom C nomor 3. Berarti nanti kalau misalnya dikasih tahu nama struktur alkana, dibuatnya penamaannya 3 propil bla 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 ke belakang. Itu udah pasti salah. Salahnya di mana? Salahnya adalah dalam penentuan rantai induk. Berarti rantai induknya masih salah. Seharusnya rantai induknya itu harus yang panjang, ya, yang panjang. Kemudian syarat selanjutnya itu adalah yang lurus. Itu jangan lupa dicatat, nah ya, diperhatikan. Oke, ini yang belum saya kenalkan kemarin. Ini populer digunakan dulu pada nama trivial ya, tapi kemudian diperbaharui penamaannya. Yang ini udah pasti kenal kalian, cabang metil, berarti CH3 ya. Terus ini dikaitkan dengan rantai induk nantinya. Di sini rantai induk. Yang ini kalau 2 atom karbon, etil, dikaitkan dengan rantai induk. Propil, kalau dia lurus. Nah, ada kalanya nanti dia dibuat propil itu bercabang seperti ini, membentuk huruf L ya, letter L gini ya. Kemudian di sini nanti rantai induknya. Nah, ini kalau penggambaran seperti ini disebut isopropil. Ada awalan iso. Ya. Bagaimana kalau dia nanti 4 atom karbon? Ini lebih banyak lagi variannya ya. Ada yang kalau lurus saja dia C-nya 4 dari alkil, maka dia disebut dengan butil atau N-butil karena dia lurus, N normal ya, nyatakan lurus. Terus kalau dia dibuat ditarik satu atom C-nya menjadi cabang, membentuk letter L-nya di sini di ujung, ya. Ini disebut dengan isobutil. Gitu. Bagaimana kalau nanti yang metilnya ini pindah ke sebelahnya, maka disebut sekunder butil atau disikat dengan sek butil. Dan terakhir, kalau misalnya ada 2 cabangnya sekaligus ya, 3 bahkan 3, ini atom C ini nanti berikatan dengan rantai induk. Kalau seperti ini disebut dengan tersier butil atau disingkat dengan huruf T. Gitu. Nah, sebagai tambahan, sampai saat ini ada lagi tambahannya. Kalau dia alkilnya atom C-nya 5, begini. 1, 2, 3, 4, 5. Terus nanti di sini ada rantai utama ya, 5 atom karbon. Ini disebut dengan neopentil. Ini yang paling banyak ya, neopentil 5 sampai sejauh ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini kurang lebih tata namanya yang saya rangkum. Nanti kalau misalnya ada kesalahan bisa kita sesuaikan, bisa kita revisi. Rantai induk ditentukan dengan meninjau yang paling panjang, ini masih sama ya. Masih sama, panjang, lurus. Selain rantai induk dianggap cabang. Kemudian nomor 2, rantai diberi nomor dari ujung sedemikian rupa sehingga posisi atom C yang bercabang mendapat nomor terkecil. Ingat ya, di alkana itu penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Berbeda dengan alkena dan alkuna. Kalau alkena dan alkuna yang sudah memiliki ikatan rangkap, maka penomorannya dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Itu perbedaannya. Yang nomor 3, cabang alkil juga memiliki cabang nanti ya. Di sini yang membuat sedikit rumit dibanding alkana sederhana ya. Alkilnya itu bercabang lagi. Maka kita harus jeli dalam menamainya. Nanti akan kita sesuaikan dengan contoh. Jadi cabang itu nanti kita tentukan rantai utamanya dulu, baru selain rantai utama di cabang itu dianggap sebagai cabang lagi ya. Jadi urutannya itu kurang lebih seperti ini. Nanti nomor cabang, jumlah cabang, terus jika dia sejenis dan lebih dari 1, berarti kalau
dia 2 pakai awalan di, 3 tri, 4 dan seterusnya ya. Kemudian nama cabangnya, nomor rantai induk alkil, nomor cabang pakai dalam kurung ini nanti yang membuat beda itu dalam kurungnya ini. Dalam kurungnya ini kita uraikan lagi nama cabang dalam cabangnya atau alkil dalam alkilnya. Makanya disebut bercabang majemuk ya. Jangan lupa pertimbangkan nama cabang yang beda jenis dengan mengikuti urutan abjad. Jangan lupa etil dengan metil siapa duluan, gitu ya. Kemudian metil dengan propil siapa yang duluan, huruf pertamanya diperhatikan. Nah, berbeda kalanya nanti kalau dia pakai awalan iso. Kalau pakai awalan iso, I-nya yang dihitung nak ya. Iso butil bukan B-nya yang dihitung urutannya, tapi huruf I pada iso dan seterusnya ya. Kita masuk ke contoh 1. Nah, di sini udah saya buat catatannya khusus. Rantai induk harus memiliki cabang terbanyak. Dikasih tahu tuh struktur. Jadi namanya kira-kira apa? Nah, ini merupakan struktur dari alkana ya. Kita tidak menemukan ikatan rangkap di dalam struktur itu. Jadi langkah pertama adalah tentukan rantai induk. Rantai induk harus rantai yang terpanjang. Kemudian syarat keduanya, kalau yang pertama memenuhi, yang lurus. Gitu. Tapi kalau misalnya yang lurus itu pendek, maka utamakan yang panjang walaupun dia bengkok. Gitu. Mari kita tentukan beberapa kemungkinan dalam penentuan rantai utama ya. Kalau dari kiri ke kanan, itu ada berapa term Cina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sama dari kanan ke kiri ya, ada 7. Kemudian kalau dari kiri ke bawah, sama ya, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oke, terus kalau dia dari kanan ke bawah, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak mungkin ini rantai induknya. Berarti cuman 2 kemungkinannya ya. Cuman 2. Antara dari kiri ke kanan sama dari kiri ke bawah. Kalau dari kiri ke bawah, coba kita tentukan dulu. Dari kiri ke bawah. Ada berapa dia punya cabang? Ada 2. Cabang ini namanya metil, cabang ini namanya isopropil. Sesuai dengan alkil yang saya bagikan tadi ya. Ini cuma 2. Nah, coba kalau kita perbaharui potensi yang kedua tadi dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya. Ini rantai induk. Ada berapa cabangnya? 1, 2, 3. Ada 3 cabang yang diketahui. Maka rantai utama mana yang benar? Yang ke bawah atau ke yang lurus? Yang benar itu adalah yang memiliki cabang terbanyak. Kalau yang ke bawah tadi cabangnya cuma 2. Ya. Kalau yang lurus seperti ini cabangnya itu ada 3. Maka yang benar itu yang ini. Kemudian tinggal kita beri penomoran. Dalam alkana, penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan gugus. Berarti dari kiri atau dari kanan? Dari kanan, Sir. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Baru kita urutkan namanya. Ini metil, ini etil, ini metil. Berarti ada 2 jenis alkil. Antara etil sama metil, sesuai urutan abjad, siapa duluan? Etil. Yang mana duluan? Yang etil. Etil. Nomor cabang dari etil, nomor 3. Nama cabangnya etil. Kemudian
cabang yang lain. Ada metil. Kemudian nomornya itu ada nomor 2 sama nomor 5. 2,5. Jumlahnya ada berapa? Ada 2 pakai awalan G. Di metil. Baru kita sebutkan rantai utamanya. Rantai utamanya C-nya ada 7. Ini merupakan deret homolog alkana, makanya namanya adalah heptana. Ingat kan harus punya keterampilan duluan dalam mengingat deret homolog alkana. Dimulai dari atom C1 sampai C20. C20 itu namanya ekosana ya. C10 dekana, C1 metana. Harus ingat itu. Di mana kalian bisa dapatkan? Bisa dari buku maupun internet ya. Ini nama yang benar. Paham sampai di sini ya? Ini masih menamai. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh kedua. Nah, ini udah mulai ada cabang-cabangnya lagi ya kan? Oke, penentuan langkah pertama adalah penentuan rantai utama. Rantai utamanya ini sama ya. Kalaupun bengkok diambil, maka kita ambil aja yang dari sini lurus. Berarti ini dia. Oke, ini rantai utama. Ada berapa rantai utama jumlah atom C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 2 C-nya ya. Berarti jumlah atom C-nya 9. Oke, selain itu disebut dengan cabang. Ya. Kalau tata nama yang lama ini bisa disebut sebagai ini namanya metil, kemudian yang cabang ini namanya tersier butil ya, tersier butil. Antara metil dengan tersier butil, kalau tersier butil itu yang dihitungnya T ya, bukan B-nya, T-nya. Berarti yang metil ini duluan disebut. Maka namanya adalah 2, kemudian metil, kemudian metil ya. Kemudian selanjutnya itu adalah 4. Kemudian tersier huruf T aja, baru butil. Kemudian rantai utamanya, rantai utamanya itu adalah ada 9 alkana. Namanya apa? Nona. Ya benar, namanya adalah nona. Nah, akhiran ana ya. Ini ya. Tapi kalau tata nama senyawa ini yang nggak pakai tersier butil gimana? Nah, di sini tantangannya. Oke, perhatikan. Yang bagian ini tetap sama, kita mau memecah yang bagian ini, yang tersier butilnya ini. Maka perhatikan, gini caranya nak. Kita tentukan dulu rantai utamanya di alkil ini. Oke? Kita ambil aja yang lurus ya. Karena kalau kita ambil pun yang bengkok, tetap sama jumlah atom C-nya adalah 2. Penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan rantai induk. Berarti ini dulu nomor 1, ini nomor 2. Nah, selain rantai induk dalam alkil itu dianggap sebagai cabang. Ini cabang. Cabang ini namanya apa? Metil. Yang ini metil juga. Berada di atom C nomor 1. Berarti nama barunya adalah 2 metil. Tetap kita mulai dari awal ya. Kemudian 4. Nah, ini pakai dalam kurung. Dalam kurung. Kemudian kita urutkan 1,1 nomoran cabangnya. Kemudian strip jumlah cabang karena dia sejenis pakai awalan D. Kemudian nama cabang. Kemudian rantai induk di alkilnya yaitu C2. Berarti dia etil ya. Dimetil
etil, kemudian kita sebutkan rantai utamanya. Nah, ini bedanya nak ya. Jadi tersier butil itu kita pecah menjadi 1,1 dimetil etil nonana. Paham ya? Biar lebih jelas, kita lanjut lagi contohnya. Biar lebih mendalam lagi, contoh selanjutnya. Nah, ini cabang juga nih ya. Kalau begini dia cabangnya, kita nggak bisa pakai isu-isu lagi ya, karena belum dibakukan materinya ya. Yang bisa kita lakukan adalah menamainya dengan penamaan baru tadi. Oke, seperti biasa dalam pengerjaannya, beri dulu, tentukan dulu rantai utama. Rantai utama harus yang terpanjang. Kalau dari sini kita mulai lurus saja, kayaknya pendek nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Coba kalau dari atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Berarti 10 yang benar. Oke. Kemudian berarti langsung kita kurung aja. Nih, rantai utama nih. Penomoran bagaimana? Yang paling dekat dengan cabang. Kalau kita mulai dari sini jauh kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 baru dapat. Kalau dari sini dekat nih ya. 1, 2, 3. Di atom C nomor 3 udah langsung ketemu cabang. Ya, cabang metil. Berarti penomoran dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Oh enggak ya? 9, 10. Nah, ini udah kelar. Ya, ini metil di atom C nomor 3. Ini yang belum. Ya. Jadi, ini kita tentukan dulu rantai utamanya. Kita ambil aja yang lurus ini. Jumlah atom C-nya 3 ya, lurus. Kemudian kita beri nomor, dimulai dari atom C yang paling dekat dengan rantai induk. 1, 2, 3. Gitu ya. Kemudian selain rantai induk alkil ini berarti dia cabang metil sejenis, tapi dia di atom C yang berbeda. Nah, tinggal kita urutkan namanya kalau sudah selesai. Ini dulu. Nomor cabang 3 metil. Kemudian 6 dalam kurung 1,2. Oh, ini strip ya. Dia metil. Cabang sejenis ada 2, maka pakai awalan dimetil. Terus rantai utamanya C-nya ada 3, berarti dia etil atau propil? Propil. Ya, baru tutup kurung, sebutkan nama rantai utamanya. Nama rantai utamanya adalah dekanan. Gitu caranya ya. Karena kalau pakai isu atau segala macam ini nggak bisa kita namai, nggak ada, dikenal. Ya, untuk saat ini. Paham nak ya? Udah 2 contoh nih. Kita lanjut. Nanti ini tersimpan kok di video ya. Kita lanjut. Ini dibalik. Kalau disuruh menggambar ya, menggambar namanya dikasih tahu, kita disuruh menggambar. Bagaimana nih? Contoh nomor 4. Nah, kalau begini pengerjaannya dibalik nak. Mulailah dari nama rantai induk. Kerjakan oktana. Oktana itu jumlah atom C-nya ada 10. Berarti kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya sini aja. 10. Oktana 8. Oktana 8, Sir. Sorry ya. Oh, 8 ya. Itu namanya teknik guru nak. Biar kalian ketahuan memperhatikan atau enggak. Ini udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, Sir. Kita kurang. Oke, inilah tantangannya. Kita harus memperhitungkan bahwa setiap atom C itu
Tidak boleh dan tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Tangannya itu harus 4. Nomoran terserah, boleh dari dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan. Biar terbiasa dari sebelah kiri aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di atom C nomor 5 ada etil. Etil itu C2H5. Gini ya. Langsung saya buat. Kemudian di atom C nomor 3 itu ada gugus metil. Metil itu CH3. Karena dia ada 2, satu lagi kita buat ke atas berarti. CH3. Sudah selesai? Berarti tulis semua alkilnya? Sudah. Tinggal kita lengkapi jumlah atom H-nya ya. Di sini perhatikan baik-baik. Atom C ini sudah punya 1 tangan. Ini ke atom C nomor 2. Berarti H-nya itu jumlahnya sisanya 4 kurang 1, 3. C nomor 2 sudah punya 2 tangan. Berarti 4 kurang 2, H-nya jumlahnya 2. C nomor 3 sudah selesai. Sudah mengikat 4 tangan. C nomor 4 sudah 2 tangan. Berarti hanya sisa 2. C nomor 5 perhatikan. 1, 2, 3. Dia udah mengikat 3 tangannya. Sisanya berarti jumlahnya 1. Ya. Ini baru 2. Berarti hanya harus 2. Ini 2. Hanya 2. Ini baru 1 yang terikat. Berarti angkanya jadi 4. Hanya 3. Paham nak? Paham ya? Gini, berarti cara ngerjakannya dibalik ya. Kalau menggambar ya, dibalik. Dari rantai induk dulu, baru kasih nomor, tuliskan struktur dari alkilnya sesuai nomor, baru lengkapi jumlah atom etil. Ini CH2, hanya 3, ini hanya 1, hanya 2, hanya 3. H3. Salah lah, seharusnya dia harus bukan sana, tapi menjadi heksana karena jumlah atom C-nya ada 6. Berarti 6. nama yang benar adalah nama yang benarnya nak. Nama yang seharusnya adalah 3 metil heksana. Nih. Terakhir. Struktur singkat, kita diminta menamai misalnya. Cuma dikasih tahu struktur singkat seperti ini, maka kita pecah dia. Gambarkan aja terus sesuai dengan urutan. CH3 dari yang mulai kiri, baru CH2, kemudian CH. Yang dalam kurung ini berarti dia cabang nah. CH3, terus CH, di sini ada C2H5 etil ya, cabang. Terus ini CH2, ini kemudian CH, ini CH3 dan ini CH3. Tinggal diberi nama ya. Bagaimana penentuan rantai utama? Yang paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lurus saja kita ambil ya. Terus penomoran dimulai dari mana? Yang paling dekat dengan cabang. Berarti dimulai dari yang kanan. Kanan, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo kita namai. 2,5 di metil, kemudian 4 etil dulu ya, sesuai abjad. 4 etil, kemudian 2,5 di metil, baru rantai utamanya heptana. Begitu nak ya. Jadi beginilah kurang lebih gambaran soal-soal yang nantinya insya Allah akan menjadi kisi-kisi ujian penilaian akhir semester nanti ya, semester ganjil. Jadi mohon undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti kalau ada yang tidak jelas kita diskusikan di psikologi. Ini research saya. Ya, dari buku Irama Widya. Kemudian saya ingatkan lagi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dan sesudah belajar.
Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.